Ini kunci. Ya. Bagi mereka yang mau merealisasi nibbana, bagi mereka yang mau melihat batin, ya, ini kuncinya, ini referensinya. Bahwa karena beliau bisa melihat watu landasan dan aramana objek bersamaan. Ya. Nah, sekarang ya, kalau kita mau bisa melihat apa yang Bhante Sariputta lihat, kalau kita mau bisa melatih apa yang Bhante Sariputta latih, kalau kita mau merealisasi nibbana dan lain sebagainya, berarti ini adalah kepedulian kita. Kita harus peduli. Kita harus cari, benar-benar harus tahu apa itu watu aramana. Sekarang watu, waktu kita belajar Abhidhamma, watu ada berapa? 6 ya, 6 watu. Caku watu, sota watu, ya, gana watu, jiwa watu, ya, kaya watu, hadaya watu, ya. Nah, ini 6 ya. Nah, tapi semua ini apa? Rupa, fenomena materi ya. Caku watu, rupa apa sih yang mewakili caku watu? Dia disebut caku watu, tapi sebetulnya yang diwakili adalah caku pasada ya. Sifat translucence dari mata. Nah, jadi di bola mata nggak semuanya bisa melihat warna ya. Hanya yang ini, hanya yang memiliki caku pasada yang bisa menangkap atau kontak dengan warna. Nah, jadi caku pasada adalah caku watu ya, sensitivitas mata. Terus sota watu ya, itu berarti sota pasada ya, sensitivitas telinga. Terus gana watu, jiwa watu, kaya watu berarti sensitivitas hidung, sensitivitas lidah sebagai pengecap ya, sensitivitas tubuh. Nah, kemudian landasan untuk batin apa? Hadaya watu. Hadaya watu itu rupa. Nah, kadang-kadang orang bilang ke Bhante ya, atau pada saat mereka bertanya, mereka bilang bahwa mereka melihat batin di hadaya watu. Salah. Hadaya watu adalah rupa, tidak ada batin di hadaya watu. Nah, jadi hadaya watu hanyalah landasan bagi batin untuk muncul. Jadi dia yang menopang gitu ya. Beda sama caku watu, caku pasada itu sebagai landasan, tapi juga kesadaran mata itu muncul di sana. Muncul di caku pasada. Kesadaran melihat itu ya. Nah, kalau sota watu juga ya, dia sebagai landasan, tapi juga si batin dan cita dan cetasika ya, yaitu kesadaran mendengar juga muncul di sana. Jadi kita nggak bisa melihat kesadaran melihat, mendengar, mencium, mengecap dan kesadaran tubuh itu di pintu batin itu nggak bisa. Ya. Nah, jadi meskipun mereka adalah batin, tapi mereka muncul di pintunya masing-masing. Nah, itu penting ya. Jadi hadaya watu dia hanya landasan, tapi dia bukan pintu. Waktu kita belajar Abhidhamma ya, caku watu juga disebut sebagai caku dwara, yang mana mengacu kepada caku pasada. Jadi caku pasada juga caku dwara. Dwara artinya pintu. Ya. Kenapa caku pasada atau sensitivitas mata disebut sebagai pintu? Karena dia tempat keluar masuknya proses batin yang menangkap warna sebagai objeknya. Warna present ya, bukan warna yang lampau, bukan ya. Tapi warna yang sekarang sedang kontak dengan mata itu. Makanya 5 indera ini hanya mengambil present object, objek yang sekarang sedang berlangsung dan terjadi. Nah, proses batin yang terjadi di mata itu harus lewat pintu mata. Nah, makanya dia disebut pintu. Pintu artinya tempat kita keluar masuk. Nah, karena munculnya proses batin itu harus melalui pintu mata, jadi dia disebut sebagai proses batin di pintu mata, gitu ya, caku dwara widi. Nah, tapi kalau untuk hadaya watu, dia enggak harus. Hadaya watu bukan pintu, ya.
Tapi sota pasada adalah sota dwara, sota watu dan sota dwara. Ya. Gana pasada juga gana watu dan gana dwara. Jiwa pasada, ya, jiwa watu dan jiwa dwara sama. Ya. Kemudian kaya pasada juga disebut sebagai kaya dwara dan kaya watu, tapi hadaya watu tidak disebut sebagai mano dwara. Ya. Pintu batin. Apa yang disebut sebagai pintu batin? Bhawangga. Ya. Bhawangga ini sendiri adalah batin dan dia merupakan pintu batin. Kenapa? Bhawangga itu dari kata bawa angga. Ya. Jadi bawa kehidupan angga faktor. Artinya dia harus ada untuk kehidupan itu bisa berlangsung. Banti perumpamaan kayak jembatan. Dari daratan yang satu ke daratan yang lain, kalau tanpa jembatan dia putus. Nah, kalau kesadaran yang satu dengan kesadaran yang lainnya, ini kita bilang kesadaran aktif ya, tidak dijembatani oleh si bawangga ini, maka makhluk ini mati. Ya. Nah, jadi bawangga itu seperti menjembatani, dia mengisi kesadaran itu. Kesadaran yang kosong. Jadi sebetulnya di dalam satu kehidupan kita itu sebetulnya selalu ada kesadaran. Kalau nggak ada kesadaran, kita mati namanya. Tapi waktu kita tidur, kita bilang kita tidak punya kesadaran. Itu secara teknis dibilang seperti itu. Ya. Secara medis dibilang oh nggak ada kesadaran. Tapi maksudnya adalah kesadaran aktif nggak ada. Jadi kesadaran pasifnya ada. Jadi kadang mereka sebut sebagai subconscious. Ya, jadi di bawah sadar dia. Waktu itu, waktu kita dalam keadaan tidur pulas bukan mimpi ya. Nah itu sebetulnya ada kesadaran, yaitu diisi oleh si bawangga ini. Ya, sampai kita nanti apakah ada mimpi, ya, apakah kita kebangun dari tidur pulas. Nah waktu itu muncullah kesadaran aktif. Baru putus kesadaran ini ya, yang menjembatani ini bawangga. Nah jadi bawangga itu kan untuk muncul kesadaran yang aktif ya, dia harus putus gitu loh. Nah oleh sebab itu dia kayak pintu keluar masuknya kesadaran aktif gitu.